Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iman Paraji, NIM saya 25150510186. Di sini saya akan membahas secara singkat apa itu sistem multiprosesor. Jadi, sistem multiprosesor atau sering disebut juga sistem paralel adalah komputer yang dirancang untuk memiliki dua atau lebih otak atau CPU yang identik. Semua prosesor ini bekerja sama dan memiliki akses bersama ke satu memori atau RAM, menjadikannya sistem shared memory. Nah, apa sih tujuan utama dari penggunaan ini? Jadi, tujuan utama dari penggunaan sistem ini adalah untuk mempercepat komputasi dengan menjalankan banyak tugas secara serentak atau multiprocessing. Semua proses di dalamnya dianggap setara atau prosesor general purpose dan berbagi akses ke memori global serta perangkat input atau output yang sama. Secara garis besar, ada dua cara mengatur prosesor ini. Nah, untuk yang pertama adalah symmetric multiprocessing atau bisa juga disingkat SMP. Nah, SMP ini adalah arsitektur yang modern yang paling umum untuk di sini semua prosesor diperlakukan sama oleh sistem operasi dan berbagi beban kerja secara dinamis. Nah, untuk yang kedua ada asymmetric multiprocessing atau bisa disingkat juga sebagai ASMP. Nah, ASMP ini terdapat bagian peran yang kaku. Satu prosesor menjadi master yang mengatur sistem, sementara yang lain berfungsi sebagai slave yang mengeksekusi tugas pengguna. Nah, selain itu ada juga konsep NUMA di mana akses ke memori lokal prosesor akan lebih cepat daripada memori yang jauh, serta clustering yaitu menggabungkan beberapa komputer independen atau server menjadi satu kesatuan kerja di jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iman Paraji, NIM saya 251505106. Di sini saya akan membahas pertemuan yang pertama yang sampai yang terakhir dari mata kuliah pengantar organisasi dan arsitektur komputer. Yang mungkin langsung saja. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang introduction atau pengenalan, di mana kita diperkenalkan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari dari mata kuliah tersebut. Nah, untuk tujuan dari mata kuliah tersebut juga yaitu kita tidak hanya mengenal nama-nama komponen komputer saja, tetapi juga bagaimana CPU mengambil keputusan dalam hitungan nanodetik, bagaimana memori dan penyimpanan berbagi tugas, bagaimana data mengalir seperti lalu lintas kota dalam motherboard, dan yang terakhir itu bagaimana instruksi sederhana bisa membentuk aplikasi besar seperti mobile game, AI, atau sistem operasi. Semua hal yang selama ini terlihat magic di mata kita akan menjadi logis, terukur, dan bisa dijelaskan. Untuk pertemuan yang kedua, kita membahas tentang input dan output. Input dan output adalah cara komputer berbicara dengan kita. Komputer itu super cepat, super pintar, tapi percuma kalau tidak bisa menerima perintah dan tidak bisa menunjukkan hasilnya. Disitulah input dan output jadi pemeran utama. Singkatnya seperti ini. Input apa yang kita kirim ke komputer, seperti menekan keyboard, menggeser mouse, suara ke mikrofon, data dari sensor. Nah, sedangkan output adalah apa yang komputer kirim balik kepada kita. Contohnya yaitu layar menyala, musik keluar dari speaker, lampu LOT aktif. Kalau gampangnya seperti ini. Input adalah kita ngomong ke komputer, sedangkan output adalah komputer ngomong balik ke kita. Tanpa input atau output, komputer cuma jadi otak dalam kotak yang tidak bisa berinteraksi dengan dunia. Semua pengalaman digital seperti game, Zoom, YouTube, IoT, robot terjadi karena input dan output bekerja. Lanjut ke pertemuan yang ketiga.
membahas tentang hardware dan software. Hardware dan software adalah dua unsur yang membuat komputer menjadi hidup. Komputer itu bukan hanya benda kotak yang mahal di meja, dan juga bukan cuma aplikasi yang bisa diklik. Komputer baru bisa bekerja karena dua dunia ini bersatu. Yang pertama, hardware. Hardware adalah bagian fisik yang bisa disentuh. Contohnya CPU, RAM, motherboard, monitor, keyboard, SSD. Sedangkan software adalah program yang memberi perintah ke hardware. Contohnya Windows, Linux, aplikasi game, browser, antivirus, dan driver. Analogi gampangnya yaitu hardware ibarat tubuh, sedangkan software ibarat pikirannya. Kalau hanya ada tubuh, tidak bisa berpikir. Kalau hanya ada pikiran, tidak punya wujud. Kenapa mahasiswa perlu paham ini? Karena hampir semua teknologi modern seperti AI, jaringan, IoT, robot, aplikasi mobile berawal dari satu prinsip sederhana, yaitu software butuh hardware untuk dijalankan dan hardware butuh software untuk berfungsi. Keduanya bukan musuh atau pesaing, tetapi partner yang selalu bekerja sama di setiap detiknya. Nah, untuk pertemuan yang keempat, kita membahas tentang eksternal hardware dan memori. Eksternal hardware dan memori adalah ruang dan alat tambahan yang membuat komputer lebih tangguh. Komputer punya bagian utama di dalam casing, tapi untuk jadi lebih fleksibel, lebih besar ruang penyimpanan, dan lebih nyaman digunakan, kita butuh dua hal penting. Eksternal hardware. Yang pertama, external hardware. External hardware adalah perangkat tambahan yang dipasang dari luar untuk memperluas kemampuan komputer. Contohnya yang pertama, flash disk atau hard disk eksternal, yang kedua keyboard dan mouse, yang ketiga printer dan scanner, yang keempat webcam dan headset, yang kelima dan yang terakhir yaitu USB hub dan card reader. Ibarat manusia, ini adalah alat bantu yang membuat kita bisa bekerja lebih cepat, praktis, dan lengkap. Yang kedua adalah memori. Memori adalah tempat komputer menyimpan data agar bisa dipakai lagi. Itu contohnya yang pertama, primary memory atau RAM, yaitu cepat untuk proses sementara. Yang kedua ada secondary memory atau storage, yaitu besar kapasitasnya untuk penyimpanan jangka panjang. RAM adalah tempat kerja sementara komputer, sedangkan storage adalah gudang penyimpanan data. Kenapa materi ini penting? Karena performa komputer di dunia nyata sangat bergantung pada memori dan perangkat eksternalnya. Game lemot sama dengan kurang RAM. Proyek file besar sama dengan butuh storage lebih besar. Kerja multitasking sama dengan eksternal hardware membantu mempercepat workflow. Lanjut ke pertemuan yang kelima, yaitu membahas terkait logic gate. Logic gate adalah dasar kecerdasan komputer dimulai dari sini. Komputer bisa main game, menghitung jutaan data, menjalankan AI, tapi semua kecerdasan itu berasal dari keputusan paling sederhana, ya atau tidak. Keputusan sederhana inilah yang disebut logika, dan komputer menjalankannya melalui logic gate atau gerbang logika. Apa sih logic gate itu? Jadi logic gate adalah sirkuit elektronik yang mengolah sinyal 0 dan 1 untuk menghasilkan keputusan. Yang pertama yaitu input adalah 0 atau 1. Yang kedua, proses logika. Aturan gate adalah AND, OR, NOT, dan lain-lain. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu output. Outputnya adalah 0 atau 1. Gampangnya, logic gate adalah otak kecil yang membuat keputusan digital. Dan jutaan otak kecil ini bekerja bersama untuk membuat komputer berpikir. Contohnya, yang pertama, AND adalah hasil 1 kalau semua inputnya adalah 1. Yang kedua, OR adalah hasil 1 kalau ada salah satu inputnya adalah 1. Dan yang terakhir atau yang ketiga, NOT atau NOT adalah membalik nilai.
1 adalah 0, 0 adalah 1. Logic gate sederhana ini digabung dari jadi rangkaian lebih kompleks, menghasilkan yang pertama CPU, yang kedua GPU, yang ketiga memori controller, yang keempat sistem AI, dan yang terakhir adalah semua teknologi digital. Untuk pertemuan yang keenam dan yang ketujuh yaitu practical assignment. Jadi itu ada tugas. Mungkin langsung saja ke pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-8. Pertemuan ke-8 membahas terkait tentang RISC dan CISC. RISC versus CISC adalah dua gaya CPU dalam mencapai kecepatan. Semua komputer punya CPU sebagai otak utama. Tapi cara otak itu bekerja tidak selalu sama. Ada CPU yang suka bekerja cepat dan simple, ada juga yang suka sekali kerja langsung lengkap. Itulah perbedaan RISC dan CISC. RISC adalah Reduced Instruction Set Computer. Gaya kerjanya yaitu instruksi sedikit, eksekusi super cepat. Yang pertama, perintah sederhana. Yang kedua, dieksekusi atau satu persatu dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, cocok untuk efisiensi dan performa per watch. Bayangkan, orang yang bekerja cepat dengan tugas kecil-kecil tapi selesai banyak. Contoh implementasinya adalah ARM prosesor seperti HP, smartphone, IoT, dan tablet. Sedangkan CISC adalah Complex Instruction Set Computer. Gaya kerjanya yaitu instruksi lebih banyak dan lebih kompleks. Yang pertama, satu instruksi bisa melakukan banyak hal sekaligus. Yang kedua, lebih fleksibel untuk berbagai macam tugas berat. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk komputasi kompleks. Bayangkan, orang yang sekali diberi tugas langsung menyelesaikan paket kerja besar. Contoh implementasinya adalah Intel dan AMD, seperti PC, laptop, dan workstation. Lanjut ke pertemuan yang selanjutnya yaitu pertemuan 9. Pertemuan 9 membahas terkait pipelining. Pipelining adalah teknik yang membuat CPU berlari lebih cepat. CPU modern itu cepat bukan hanya karena clock-nya tinggi, tapi karena ia mengerjakan banyak instruksi secara bertahap dalam waktu yang bersamaan. Teknik inilah yang disebut pipelining. Apa sih intinya dari pipelining itu? Alih-alih menunggu satu instruksi selesai dari awal sampai akhir, baru lanjut instruksi berikutnya, CPU membaginya menjadi tahapan atau stage dan menjalankan instruksi baru pada setiap stage secara paralel. Secara gampangnya yaitu bukan mempercepat satu orang bekerja, tetapi membuat beberapa orang bekerja di waktu yang sama. Analogi mudahnya yaitu bayangkan pabrik cuci motor. Tahapan pekerjaan: stage 1 semprot air, stage 2 sabun dan gosok, stage ketiga yaitu bilas, stage 4 keringkan, stage 5 poles. Jika satu motor dikerjakan dari awal sampai akhir, baru motor kedua mulai sama dengan lambat. Kalau setiap stage bekerja simultan pada motor yang berbeda, produktivitas meningkat drastis. Begitulah prinsip pipelining dalam CPU. Hasilnya, yang pertama, instruksi lebih banyak selesai dalam waktu lebih singkat. Yang kedua, pemrosesan menjadi lebih efisien dan responsif. Dan yang terakhir yaitu performa meningkat tanpa harus menaikkan frekuensi CPU terlalu tinggi. Lanjut ke pertemuan yang ke-10 yaitu Operation Unit Control atau Operation Unit dan Control Unit. Dua bagian CPU yang membuat komputer berpikir dan bertindak. Di dalam CPU ada dua tokoh penting yang selalu bekerja sama. Satu berpikir menghitung, satu lagi mengatur semuanya supaya berjalan rapi. Itulah Operation Unit dan Control Unit. Operation Unit atau Arithmetic Logic Unit atau ALU, bagian yang melakukan perhitungan dan logika. Yang pertama, menjumlahkan dan mengurangkan angka. Yang kedua, membandingkan nilai lebih besar, sama, dan lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu melakukan operasi logika. Contohnya AND, OR, dan NOT. Gampangnya,
ALU adalah tukang eksekusi yang mengolah data dan membuat hasil. Yang kedua, control unit atau CU. Bagian yang mengatur alur kerja CPU. Tugasnya itu yang pertama, mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, menentukan apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan ALU dan komponen lain agar bekerja sesuai urutan. Gampangnya, control unit adalah sutradara yang memberikan komando kapan saja dan siapa harus bekerja. Kombinasi keduanya, yang pertama, control unit memutuskan instruksi apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, operation unit atau ALU melaksanakan tugas hitung dan logika. Yang terakhir, keduanya bekerja terus-menerus hingga instruksi program selesai. ALU tanpa control unit adalah pekerja tanpa arahan, sedangkan control unit tanpa ALU adalah bos tanpa pekerja. Bersama-sama mereka membentuk tim inti kecerdasan CPU. Selanjutnya pertemuan yang ke-11, yaitu membahas terkait chipset. Chipset adalah manajer lalu lintas di dalam motherboard. Komponen komputer itu banyak, seperti CPU, RAM, GPU, storage, USB, keyboard, jaringan, speaker, dan lainnya. Kalau semua saling terhubung tanpa koordinasi, akan menjadi kacau, lemot, dan terjadi konflik. Disinilah chipset jadi pahlawan yang tidak terlihat tapi sangat menentukan kinerja komputer. Apa sih chipset itu? Jadi chipset adalah pengendali utama komunikasi antar komponen komputer di motherboard. Tugasnya adalah mengatur data dari dan ke CPU. Yang kedua, mengatur akses memori atau RAM. Dan yang terakhir, mengatur koneksi ke GPU, storage, USB audio, LAN, dan lain-lain. Gampangnya, chipset adalah pusat koordinasi yang memastikan semua komponen bekerja harmonis. Kenapa sih chipset itu penting? Karena chipset menentukan yang pertama, berapa kapasitas dan jenis RAM yang bisa dipasang. Yang kedua, jenis dan kecepatan storage dalam kurung SATA atau NVMe. Yang ketiga, dukungan untuk GPU dalam kurung PCLE atau LENS. Yang keempat, jumlah port USB, Wi-Fi, Bluetooth, dan Bluetooth. Dan yang terakhir adalah seberapa cepat data mengalir ke seluruh sistem. Kalau chipsetnya biasa, performanya standar. Kalau chipsetnya kuat, komputer bisa jadi monster multitasking dan gaming. CPU menentukan komputer, tapi chipset menentukan batas potensinya. Selanjutnya, pertemuan yang ke-12. Membahas terkait multiprosesor. Multiprosesor adalah saat satu otak tidak lagi cukup. Dulu, komputer cuma punya satu CPU, mengerjakan semua tugas sendirian. Tapi kebutuhan semakin besar, gaming berat, AI, rendering 3D, simulasi, server multitasking, satu otak kewalahan. Solusinya, tambahkan lebih banyak prosesor dan buat semuanya bekerja bersama. Itulah konsep multiprosesor. Apa sih multiprosesor itu? Jadi, multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki lebih dari satu CPU atau prosesor untuk bekerja secara paralel. Tujuannya yang pertama, mengerjakan lebih banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mempercepat proses komputasi. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan dan keandalan sistem. Gampangnya, single prosesor sama dengan satu pekerja. Sedangkan multiprosesor adalah tim pekerja yang menyelesaikan tugas jauh lebih cepat. Nah, kenapa ini sangat powerful? Karena multitasking menjadi jauh lebih efisien. Contohnya yang pertama, CPU 1 mengurus game. Yang kedua, CPU 2 mengurus background apps. Yang ketiga, CPU 3 mengurus AI calculation. Yang keempat dan yang terakhir, CPU 4 mengurus grafik dan fisik. Sistem server dan superkomputer bahkan memiliki puluhan, ratusan, bahkan ribuan prosesor bekerja bersama.
Semakin banyak prosesor, semakin besar tenaga komputasinya, dan semakin hebat kemampuan komputer membagi pekerjaannya. Selanjutnya, pertemuan yang ke-13 membahas terkait tentang komputer performance atau performa komputer. Performa komputer adalah efisiensi sistem dalam menyelesaikan tugas yang diukur berdasarkan kecepatan, waktu, eksekusi CPU, hasil dari perkalian jumlah instruksi, siklus per instruksi atau CPI, dan kecepatan detak prosesor. Selanjutnya, pertemuan yang ke-14 dan pertemuan yang ke-15 membahas terkait tentang memahami perbedaan organization dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer, singkatnya, arsitektur komputer berfokus pada atribut sistem yang tampak bagi pemrograman seperti set instruksi. Sedangkan organisasi komputer berfokus pada implementasi operasional antar unit perangkat keras. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.